Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mau dilupa, gadis dicinta bertemu jua. Bagaimana tidak kusapa, saudara sekalian hadir memenuhi undangan saya. Oke, saudara-saudari sekalian, meskipun hari ini kita bertemu dengan konteks kita membahas agama, tapi tetaplah kita harus senantiasa bersastra. Karena sastra yang pertama, agama yang kalian sendiri yang luruskan ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Saudara sekalian, perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa saya hari ini tidak akan berceramah ataupun menyampaikan fatwa apapun kepada saudara dan saudari sekalian. Saya di sini hanya ingin sebagai teman, sebagai saudara, sebagai sesama umat untuk saling mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya seperti yang sudah kita sama ketahui, seperti yang sudah disampaikan bahwa kita menyampaikan tentang pentingnya beragama dengan pemahaman. Oke, baik saudara sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya tidak akan menyampaikan fatwa karena saya bukan seorang tokoh ulama, saya bukan ustadz ataupun ustazah, apalagi seorang pengisi kajian agama. Apa yang akan saya tuturkan dan akan saya sampaikan kepada saudara dan saudari sekalian adalah tentang berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, berdasarkan fenomena-fenomena yang kita alami di sekitar kita, dan berdasarkan berita-berita yang sebenarnya jadi urgensi namun sering kita lalai dan kita anggap tidak penting. Apa yang akan saya tuturkan pada hari ini adalah tentang berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, berdasarkan pengalaman-pengalaman kita tentang umat, baik itu di pedesaan bahkan di perkotaan, tentang betapa setianya kita beribadah kepada Allah, terutama untuk ibadah sholat. Jadi saudara sekalian, mungkin dan tentunya kita harus bersyukur tentang kesetiaan kita terhadap ibadah-ibadah perintah-perintah Allah yang kita jalankan, tentang kesetiaan kita sebagai umat terhadap perintah-perintah Tuhan yang kita jalankan. Tentunya itu satu hal yang harus kita syukuri bahwa sampai saat ini masih banyak dan sangat banyak dari umat yang masih setia menjalankan perintah Tuhan. Sekalipun kita tidak punya data valid ataupun persentase tentang berapa sering umat muslim melaksanakan ibadah setiap harinya, namun sama kita ketahui bahwa masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah tidak pernah sepi dari pengunjung. Dari hal itu, tetap ada hal yang sebenarnya luput dari pandangan kita, yaitu tentang walaupun betapa setianya kita menjalankan ibadah, bahkan kita tidak pernah meninggalkan satupun ibadah Tuhan, terutama sholat 5 waktu, tapi hanya ada sebagian kecil dari kita yang memahami bacaan-bacaan kita dalam sholat. Walaupun kita ketahui bersama bahwa banyak dari umat yang setia menjalankan perintah-perintah Allah, namun kita ketahui juga bersama bahwa hanya sebagian kecil dari kita yang memahami bacaan-bacaan di dalam sholat. Sebagai contoh, tentunya hubungan itu tidak akan bisa terkesan, tidak akan ada kesan hubungan yang dalam jika kita tidak memahami siapa yang menjadi pasangan kita, siapa yang kita hubungi. Jadi saya menyampaikan pesan ini terutama untuk diri saya sendiri, untuk kita semuanya, dan saya berharap kepada ustadz-ustadz, kepada alim ulama yang ada di Indonesia
untuk lebih menggalakkan tentang betapa pentingnya untuk kita memahami bacaan-bacaan di dalam sholat. Memang tidak perlulah bagi kita untuk bisa berbahasa Arab secara fasih, karena kita pun juga bukan orang yang berasal dari tanah Arab. Namun perlulah kita untuk memahami minimal bacaan-bacaan kita di dalam sholat, agar kita lebih mengenal siapa Tuhan kita dan siapa yang siapa yang menciptakan kita. Oke, baik saudara-saudari sekalian, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, namun dari sedikit itu saya harap dapat berkenan, dapat bersarang di hati para jamaah sekalian. Dan saya harap dari sini apa yang sedikit saya sampaikan ini dapat kalian sampaikan lagi kepada teman-teman bahkan keluarga kalian tentang betapa pentingnya kita memahami bacaan-bacaan kita di dalam sholat. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.